kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Mental itu ya ada hitungannya kan, dia mesti masuk. Terus kita ingin dia putar berapa kali, dia mesti istirahat. Ya, supaya sadari, nanti di sub tolong bantu soal rutenya. Dia kita harus hitung nih, misalnya dia sekali 2 kali bawa, dia mesti ganti untuk yang ngerokok. Karena ini di pariwisata nih, ini efek psikologi Pak. Jadi kalau saya turis dari luar negeri, kalau saya naik bus, saya kebetulan pas saya lihat busnya ganti shift sopir, wah saya senang. Berarti, kok dia nggak ganti-ganti? Saya naik, terus saya tulis iseng nih. Kamu bawa bus ini jam berapa sampai jam berapa kerja, terus berapa ini? Oh dia bilang saya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore gitu loh. Istirahat hanya 1 jam siang. Wah si turis sudah mulai. Kita mesti bikin standar, bus wisata nih, standar luar negeri nih. Jadi dia berbagai putar, terus turun, off di New York, di Australia, semua seperti itu. Nah ini nanti kalau kita pikirkan apa dia pariwisata. Nah sekarang kesulitan yang mesti menang itu nggak tahu merek Wancai atau apa itu, barang baru. Nggak mungkin ada di katalog servis. Nah sekarang dinas pariwisata sanggup nggak servis ini? Mesti ditentukan servisnya misalnya. Rusak. Itu rusak. Kita maunya sekarang semua kendaraan itu servisnya itu e-katalog KTPM. Harusnya seperti itu. E-katalog. Nah kita minta, nanti kalau tender berikutnya lagi dicantumkan Pak. Yang ada ATPM di sini, yang sudah ada bengkel tersebar di beberapa bagian DKI. Bapak syaratkan itu. Ini mesti ingat PPKD tender ini loh. Dia harus ada apa setornya ya. Syarat tender itu disambungkan harus memiliki bengkel minimal di 5 wilayah Jakarta untuk mempermudah Bapak servis. Seperti itu kan. Ini untuk syarat supaya pemain-pemain yang import ini kepotong Pak. Kalau dia lagi yang menang. Nah, terus masih mulai kita boleh cari dorong Mercedes-Benz, misalnya Trisakti yang Magelang, Karoseri atau New Armada, supaya mereka beli, bikin busnya gimana sampahnya? Sudah ada, contek Singapura aja, bus tingkat, atau contek Solo. Nah langsung seperti itu. Ini ada nomor telepon yang Solo pernah bikin ini, 1,9 miliar dulu Pak Gubernur beli. Dapat APBD. Karena saya lihat DPRD bisa tidak setuju nih kalau e-katalog busnya. Pengadaan 1.000, 3.000 ini udah berat ini. Nah kalau tidak dapat bagaimana caranya bus itu harus berjalan. Nah ini tolong disuruh gitu. Kami ingin bus itu yang pertama datang itu operasikan Bundaran HI lewat Waduk Melati mau dibagusin. Itu ke Panambang, Blok G, lewat stasiun kereta api turun-turun. Masih pikirkan masuk ke dalam, dia kerjasama disuruh dengan kereta api. Jadi bus tingkat itu masuk ke dalam misalnya, ke dalam kereta itu untuk ngangkut dari kereta api. Terus kalau bisa lewat museum tekstil. Karena museum tekstil itu penting di DKI ini. Nah, saya kira kalau 5 bus mungkin cukup sementara untuk urusan yang datang 5 ini kita untuk datang. Semua parkir liar semua itu didorong parkir ke Tanah Abang. Dia orang biasa juga bisa naik bus kita. Ajar. Nah, tinggal nanti dihitung jam operasi. Mungkin kalau malam minggu, bisa Sabtu Minggu, mungkin sampai jam 12 mungkin. Kalau hari biasa mungkin sampai jam 11 orang kerja. Mau tutup jam berapa? Jam 10 kan? Mungkin jam 11 nih. Kalau yang malam minggu mungkin sampai jam 1, jam 2 kali beroperasi. Atau kita lagi berpikir
bus di DKI 24 jam Pak. Ya. Tapi udah tengah malam itu tulisannya 3,5 jam datangnya. Jadi nanti kita di semua stasiun itu ditulis ini tugas itu. Jadi ditulis jam sekian ada bus, jam sekian, jam sekian, jam sekian. Ya, per beberapa menit. Nah kalau hari biasanya gimana? Kalau standar minimum dari Kemenhub itu 7 menit di waktu padat orang nunggu. Kalau yang itu 10. Ini bisa toleransi 5 menit. Tadi 12 menit. Nah kita harus bisa memenuhi itu Pak. Untuk bus wisata mungkin cukup tiap 10 menit. Sudah lumayan. Di tiap 10 menit ada. Di Australia juga semua tiap 10 menit. Nah ini di Sum harus bantu kawal. Kan lewat kiri kan. Ini juga pendek. Nah itu satu rute. Nah rute yang kedua adalah Blok M Monas. Kita belum bicara busnya nih. Blok M Monas dihitung. Mungkin butuh 14 unit. Nah kalau Blok M Monas ini jalan, motor nggak boleh masuk wilayah ini. Blok M Monas nggak ada motor. Jalur busway Pak. Ya. Tapi nggak berhenti ya Pak. Ya dia kiri. Dia mainnya di kiri, busway kan di tengah. Ini bus ini kiri. Nah hanya kita potong. Kalau busway kan Blok M sampai kota. Nah kalau ini Blok M sampai Monas. Terus ada lagi satu lagi. Jadi kita ada 4 rute untuk dinas wisata. Dan kan semua jalur hotel, mall apa gitu kan. Nah saya lagi nggak ngerti apakah yang Blok M Monas itu apakah dia akan muter lewat Senayan. Saya kira nggak usah. Saya lagi mau paksa ini datang aja. Pagar antara Ratu Plaza dan Plaza Senayan itu harus dijebol. Di antara mall itu tuh tidak ada batas supaya orang bisa jalan kaki gitu. Jadi kalau saya pengen ke Senayan City, saya naik ke situ, ya saya harus turun di Ratu Plaza dulu. Kalau Ratu Plaza pasti setor. Dari Ratu Plaza jalan kaki ke STC apa yang ada sport trade center itu, atau ke Senayan City baru ke Senayan baru ke Senayan City. Nah ini seperti ini. Kalau dia mau ke FTEC, KIX, FTEC tinggal pasti lewat, Sultan pasti lewat. Kalau dia mau ke Senayan nonton bola ya dia harus jalan kaki dikit lah. Itu udah tinggal jalan kaki, udah enak di situ. Nah jadi rute yang ketiga adalah Monas menuju Kota Tua lewat Gajah Mada Hayam Buruk. Tapi pulangnya dari Hayam Buruk itu dia masuk Juanda. Dia tidak langsung seperti jalur busway. Dia masuk Juanda sampai Pasar Baru itu dia belok Istiqlal itu loh. Dia belok lapangan Banteng, kantor pos. Nah dia balik lagi muncul Monas lagi. Nah, Monas lagi ke istana, Monas sebelah sini lah dia bisa jalan kaki kan. Nah dia putar balik dikit di RRI atau apa. Nah ini mesti kehitung double decker kawan masih hitung. Itu pas 3. Nah yang keempat mana? Yang keempat itu dari lapangan Menteng. Taman Menteng. Taman Menteng yang Persija dulu itu loh. Taman Menteng sampai ke ujungnya Kuningan yang pas putaran. Ujung Kuningan kan sampai kedutaan, kantor-kantor kan. Nah tapi waktu dia pulang, dia masuk Casablanca. Kan yang dari Menteng kan, dia pulang masuk Casablanca. Casablanca kalau sampai ujung Sudirman nggak masuk, kan udah turun putarannya itu loh. Anda harus ciptakan putaran yang tinggi di sini. Jadi tidak langsung nyambung dengan Sudirman, orang bisa jalan kaki dikit lah kalau dia mau ke Sudirman. Mungkin pas di Ciputra Wood yang terakhir itu, yang agak lebih tinggi, kira-kira pas dia putar di situ. Buka, dia harus putar buka. Nah kalau bukan nggak ada dana, kita bisa minta Toyota. Minggu Sabtu ini saya mau resmikan yang di TNDN itu loh. Toyota yang membuat rekayasa itu. Nah itu harus kalau ada dana kita kerjakan sendiri putar. Jadi 4 ini. Nah, kalau dihitung busnya gimana, sopirnya gimana,
Kalau ini ada masuk ke e-katalog, gampang untuk dinas pariwisata. Dia hanya menganggarkan gaji sopir, dia menganggarkan minyak, servis langsung e-katalog. Tapi kalau DPR tidak jadi, terpaksa dinas wisata memberi mandat kepada BLUD Transjakarta mengoperasikan bus ini. Karena kita harus menggunakan anggaran mendahului kan, jadi kita numpang di ini seperti itu. Tapi kalau busnya bukan punya kita gimana? Nggak bisa beli. Ini busnya plat merah loh Bapak. Semua plat merah. Plat merah nih. Dan plat hitam kalau orang mau paksa kredit pada itu. Ini plat merah plat hitam tidak tarik uang kan? Iya. Nah ini BPK harus bikin siapkan verbal. DKI itu tidak ada lagi iklan dalam bus. Kalau mau iklan dalam bus di DKI harus nyumbang bus atau minjamin bus. Baru boleh gitu loh. Kan pergubnya nggak jelas kan soal iklan dalam bus kan? Nggak ada kan kemarin kita Nggak ada. rapatan yang Alfamart. Nggak ada. Yang Alfamart yang mau ngasih 2 bis itu kita udah siapkan MOU-nya. Soalnya dia kemarin minta spek bisnya. Sekarang suruh beli aja di Trisakti itu Magelang tadi nomor tadi. Suruh Mercedes-Benz. Scania juga mau bikin dari London semua tuh Scania atau merek Volvo. Dia bisa suruh mereka bikin persis kayak Singapura. Kalau usah pusing model kayak Singapura aja dulu. Yang lower deck. Dulu orang tua naiknya gampang. Di dinas pariwisata kemarin saya udah lihat gambarnya juga. Udah itu kan gambar yang pakai buka ya. Iya, kita gambarnya. Dan spek itu sudah ada, tinggal kasih aja speknya. Di sini, ya kita. Iya. Di sini nanti gambarnya di sini Pak. Logo-logo. Atas berarti full dong. Atas fullnya. Bukan kanvas ya? Iya, bukan. Karena nanti kalau Full kabin ya? full tutup atap. Full tutup atap. Iya. Yang dipakai yang tadi betul. Yang mana? Iya. Dia ada full iklan. Iya. Yang alternatif logonya, betul minta milih yang ini gitu. Iya. Ini gas ya? Jadi pakai Solar. Jangan solar karena untuk mobil rotasional. Solar. Nah saya kira itu sih yang kita perlu tinggal pikirkan soal. Jadi kita kalau sampai deadlock kita semua mainnya iklan. Nanti yang mau bantu kita tuh Kalbe, Mayora, orang tua, kita mereka produk-produk yang konsumer good itu akan full untuk sumbang ke sini. Dan kita saya mau e-katalog, nggak boleh di tempel lagi. Lokal aja, buat orang kerja di Magelang lebih banyak. Kita mampu 300.000 bus sedang sama besar itu mampu. Gila kan itu. Ada pertanyaan nggak? Mohon izin Pak. Jadi kalau yang di desa wisata sekarang memang sudah dilelang, sudah jalan, tinggal yang mudah-mudahan nanti akhir tahun 2015. Ya, jadi nanti kita yang kita ini apa ya waktu dalam lelang sudah disebutkan harus APN, ATM atau APN atau sekarang APN. Jadi nanti dia sudah langsung ada ininya apa namanya bengkel resminya. Sudah ada Pak yang kita laksanakan. Ya. Nanti ada bengkel resminya. Bengkel resmi itu baru bentuk deh. Sudah lama Pak. Oh ini. Sudah lama. Ya. Bengkel resminya. Mana udah lama mesin baru. Iya. Mana pernah ada ATM? Dia langsung bikin sendiri aja kali Pak. Iya. Sudah, jadi yang ini udah lama Pak. Jadi Ya kita paksa dia kalau nanti kamu sudah ada, kamu dapat beli mesin ini lagi, kamu ikatalogkan. iya Pak ya. Suruh dia ikatalogkan. Oh iya, nanti kita pesen. Pesen mereka kamu ikatalogkan barang kamu. Iya. Nanti biar itu yang nego sama dia ikatalog, betul aja. Iya. Kalau Mercedes 3 miliar, dia 3,3 miliar, ngapain aku beli merek? Udah Pak, mau saya beli Mercedes. Kita nanti dihitung kok Pak.
Sasis berapa, mesin berapa, tambah karoseri di sana berapa. Di bawah 3 miliar, 2 miliar lebih itu udah bagus Pak, di bawah 2,5. Saya pikir paling mahal 2,1, 2,5 bus tingkat. Pak Gubernur beli itu 1,9 malah. Oh masih sudah? Iya, di Solo sampai sekarang masih bagus. Nah itu. Jadi gini mudah-mudahan kalau sampai terpaksa, sementara kan dianggarkan di dinas wisata untuk servis segala macam. Jadi kalau sampai tidak bisa keluar anggaran APBD 2014, Bapak kan nggak bisa mendahului karena anggaran 2013 belum ada anggaran mengoperasikan bus itu untuk sopir segala macam. Terpaksa kita titip di Bapak bisa pakai anggaran mendahului. Jadi bus wisata tingkat itu semua itu Jakarta, tapi saya ingin sopir busnya pun harus 3,5 UMP semua. Supaya seimbang kan, supaya yang mobil-mobil jelek mau pindah. Dan saya mau minta pakai jam itu loh Pak. Misal 2 kali rit, 3 rit ganti sopir. Dia istirahat sebentar. Istirahat berapa menit, dia bawa yang lain di depan. Jadi bisa tunggu nih Pak, istirahat 10 menit, 15 menit dia ya. Ada berapa itu, dia tunggu mobil yang lain datang ganti. Ini penting untuk bule-bule itu kalau dia naik dia merasakan. Yang Solo malah bisa buka loh Pak, pakai kanvas. Jadi kalau malam hari tidak hujan, pagi atau sore dibuka Pak atapnya. Karena kan semua pakai LED. Jadi orang bisa naik ke Jakarta itu kalau semua Tamrin Sudirman itu LED, Kuningan semua LED, sampai ke Blok M. Bapak bisa bayangin nggak nikmatnya atau di Gajah Mada yang buruk itu dinding itu LED semua nih iklan. Bapak duduk di atas, Bapak ya anak-anak muda kita hilangin motor, naik mobil aja. Dia motor kita tutup, pasang rambu-rambu perboden untuk motor. Jadi kita bisa kosongkan satu jalur. Nah, yang jadi masalah gini, disuruh sama kita harus pikirkan semua bus jelek ini akan tersingkirkan ke pinggir. Kalau saya mau ke Blok M, ini bus tiap 10 menit lagi nih. Saya mending naik bus ini ke Blok M dari Tamrin. Walaupun saya mau ke Ciledug, ya sudah, saya sampai ke Blok M, baru ke Ciledug. Tapi kalau ternyata nanti koridor kita Ciledug Blok M jadi nih Pak, yang ke 14 Surabaya itu sudah jadi, saya tinggal mikir, kalau saya naik bus wisata tunggu di Blok M, tunggu lagi, saya malas tak. 3,5 saya mendingan naik bus Transjakarta langsung sampai ke Ciledug atau APTB. Nah pasti saya tidak mau naik bus wisata, saya akan naik bus yang langsung. Nah bus-bus yang Kopa ini akan tersingkir ke pinggiran dari Blok M kan. Nah di situ harus membuat rute ulang, traik ulang. Jadi bus-bus Kopa aja Metro Mini ini harus ditaruh di perumahan-perumahan pemukiman untuk jadi feeder masuk ke busway. Dia traik harus dikaji ulang. Kan dia sama, dapat bayarannya sama kan. Dia bisa 6.000. Dan tidak, kalau misalnya gimana yang udah rongsokan ini, yang 2.000, biarkan saja. Tapi kir kita perketat Pak. Begitu Anda tidak becus, kandamin. Cat Anda, kita tidak buat peraturan, kalau catnya jelek, kita nggak boleh lagi bus yang jelek di Jakarta. Kalau kita mau tegakkan kir Pak ya, semua mobil itu nggak bisa jalan loh Pak. Kondisi bodi semua, kirnya kan ada itu enggak? Miring udah coret. Nah waktu dia mundur, kan numpuk jumlahnya. Karena kita tegas, pasti hilang. Nah sekarang sopirnya gimana waktu hilang? Ini yang harus kita rekrut untuk Transjakarta semua Pak. Masuk sopir bus ini dilatih. Kalau beli bus itu udah latih cara bawanya. Nah sopir yang bagus itu dilatih, yang nggak bagus pecat. Semua orang mau 3,5 UMP. Jadi mobil-mobil angkot gimana? Mikrolet semua. Angkot-angkot hilang. Bemo masih aja nggak bisa aja kalau cuma bengkel masuk ke dalam dan yang kecil gitu biarin aja. Orang demen cepat naik turun biar aja. Dia populasi lama kecil. Nah angkot-angkot merah mikrolet sopirnya upgrade aja Pak untuk jadi sopir bus sedang tadi.
Jadi secara alami undang-undang lalu lintas yang menghilangkan angkot kecil itu jadi terjadi. Bisa nggak nyerap sampai banyak? Pasti bisa, karena bus kita 24 jam. Malam setengah jam, aja 24 jam, yang malam per setengah jam, Pak. Yang pagi per 10 menit. SPM-nya segera dikeluarkan sesuai menteri 7 menit. Ini disuruh tolong siapkan. Udah siap kan tinggal tangan kamu. SPM tangan aja. PMK juga gitu. Soal bisa nggak bisa kan urusan gitu. Kalau jadi tuntut nanti Pak. Oh nggak bisa. Kalau tuntut, sekarang pernah nggak orang menuntut Bapak kalau membuat dokumen izin surat tanah 10 hari selesai? Pernah nggak orang menuntut? Nggak ada kan? Izin wisata ada aturannya kan? Harinya kan ada semua. Iya, iya. Nggak pernah. Tapi nggak menuntut. Indonesia ya begitu Pak. Tapi kita akan penuhi. Kita bisa penuhi. Busnya datang bisa penuhi. Sanggup kita. Mungkin Pak sekarang saya lapor Pak itu pengemudi kita coba bedakan Pak yang kemarin kan dia menggunakan WB itu untuk artikulat mungkin yang single base sama medium kita tidak sama dengan Turunin nggak apa-apa. diturunkan. Nah, boleh. Jadi yang single base Mungkin 2,5 atau berapa? 2,5 WB, tapi kalau yang medium metro mini Kopaja Oh, tadi bisa. menjadi Dua kali. Dua kali oke Pak. Berarti yang bus tingkat sama single sama? Bis tingkat sama artikulat kesamakan Pak. Sama? Iya. Bus tingkat sama artikulat sama ya? Iya. Oh gitu ya? Itu Kita Bapak atur aja. Iya. Saya setuju dibagi gitu. Ya, articulated kalau dia bawanya bagus 4 kali juga nggak apa-apa. Ya SIM-nya pun kan berbeda itu Pak. Iya. Kalau artikulat ini sama yang tiket ya SIM B2. Sementara 3,5 kali udah oke kan ya? Sampai 10 juta ya? Ya, seperti itu. Boleh. 4 kali ya nggak apa-apa. Kalau dia memang bawanya bagus nanti bertahap. Itu harus hargai karena dia bawa nyawa kan? Ya. Bawa orang begitu banyak. Ya, ada lagi pertanyaan Pak? Nanti udah nanti semua ikutin ini. Iya, Pak. Ini untuk jaga-jaga APBD tidak cair Pak. Ya. Kalau tidak cair harus pakai anggaran mendahului. Bapak harus masukkan BPKD. BPKD tolong sisir aja lah. Semua mana-mana yang kira-kira semua dibuatin aja kecuali investasi. Berapa tulis SK Gubernur? Semua didahului, mendahului. Kecuali yang DPRD. Itu aja tulisnya lebih gampang. Semua APBD untuk biaya rutin, ini nggak usah diperinci satu-satu. Seluruh biaya rutin yang ada di 2013 itu ada biaya rutin yang dipakai 2014 mendahului, kecuali DPRD. Gitu. Cari bahasanya. Kalau kan tinggal di print out kan, tinggal cari aja semua. Jadi kecuali DPRD tidak boleh. Jadi nggak ada duit pakai, nggak ada gajian, nggak ada duit, nggak ada rapat, biarin aja. Kan dia nggak mau ngesahkan DPRD, nggak mau ngesahkan APBD kan, yang lambat. Nah, kita pakai jasa Pak, berarti semua jalan seperti biasa. BRUT ya gitu kan, BRU kan, kita tunggu. Ada lagi pertanyaan, mesti cepat ini loh. Nah terus kan gimana kalau mobilnya datang, orang yang sumbang kasih belum ada plat, kontak polisi. Makanya hari ini saya mau minta Polantas di Surabaya, di Palembang. Kalau Polantasnya oke, gantungin plat aja, pakai. Kayak mobil dinas yang baru datang belum ada surat, gantungin plat, orang polisi dia tahu kita. Udah Pak, namanya lapor dia. Surat keterangan coba. Itu dari mana? Polisi apa? Polisi. Uji coba. Langsung biar cepat. Ini udah turun belum datanya itu? Ada 8 unit sudah yang untuk basis. Nah. 8 unit ya Pak. Baru 8? Baru 8 yang sudah diperintis. Dari 10 di Belum ada plat? belum. Bikin minta uji coba. Uji timnya kan belum Pak. Kita sudah sekali. Makanya import tuh gitu kan. Kalau series ini Uji semua. gabungnya mungkin yang lebih lama. Lebih takar. Ya karena uji itu ya. Apa? Capek itu. Makanya kalau beli e-katalog di sini Pak, nggak usah uji-uji Pak, langsung pakai kayak beli kijang, kayak beli simnya. Iya kan? Betul Pak, kalau e-katalog langsung. Ah, kalau tuh
cadangan udah keluar. Yang cadangan itu udah keluar tapi jadi yang operasi sekarang itu kita udah seperti 460-an. Sekarang, karena banyak yang dikandangin itu ya. Ya memang tidak bisa kita keluarkan semua Pak. Jadi, Total pas 60 termasuk investor punya ya? iya, Semua kan? yang bisa operasi. Nah, Kalau totalnya semua 579 Pak. termasuk dari investor itu. Iya. Yang 500 yang beroperasi. iya Pak. Gimana Terus, cukup? Kacau juga ya. itu belum kita lakukan penindakan yang itu secara Nah, kalau kita udah beli banyak, kita mulai tegasin. Iya. Kita kerjain sendiri udah Pak. Beli sendiri, operasi servis e-katalog sendiri ya semua. Ya operator mau silakan, kalau kita mau 24 jam, mau 7 menit kok. Kamu nggak mau, saya jadi 10 menit. Tapi kamu nggak bisa menekan saya lagi gitu loh. Karena kan ditekan kita kan. Ini udah bener. Nah, beres ini. Ada pertanyaan nggak? Besok. Mesti dihitung loh. Bakso itu, dulu itu 14 itu, ya mesti dihitung. Ya, 10 menit itu. Yang bersingkat. Buat berapa orang yang bersingkat ya? 60 Pak. 60 orang. 60, iya. Kalau lagi jamnya padat, mungkin lampunya mesti lebih banyak. Kalau orang sempit, orang nggak mau naik, pasti naik ke Jakarta kan. Iya Pak, karena dia nggak pendek. Ya. Iya. Dan itu memang nggak kayak ini Pak, karena dia di pemain masuk ke asli, dia kan ininya pendek, jadi nggak bisa masuk ke Memang nggak masuk busway Pak. Iya, iya. Ini kan di sebelah kiri jalannya Pak. Iya. Bus Bapak nggak masuk busway loh. Nantinya rencananya kalau pas di situ ada jalur busway Pak, nanti kita mau numpang dia. Jadi tetap lewat Tapi kiri. kalau motong dari kiri aja terus. Kiri aja ya. Iya. Ini mempermudah orang-orang tua itu untuk Iya, ini. iya, iya. Jadi bus tingkatnya harus kiri terus. Iya Pak. Nyapu orang. Iya. Yang justru harus bantu nih kelancaran mereka. Kayak kawal mobil saya aja lewat simpang, lurusin dia kiri terus. Iya. Kalau jam padat dikawal aja udah. Kiri terus. Ini untuk orang-orang tua maksud saya. Kalau siang-siang Pak, dia nggak bisa tidur di rumah panas. Biar dia numpang bus wisata aja, dia tidur di dalam goyang-goyang sore pulang. Umur panjang dia. Benar loh Pak. Iya. Orang tua miskin tuh kasihan. Siang-siang nggak bisa tidur di rumah panas. Malam nggak bisa tidur, anak cucu cicit ipar semua satu rumah. Nggak bisa tidur dia. Nah kalau di dalam bus siang-siang panas-panas dia goyang-goyang turun ke taman, jalan dikit. Nah dia umur panjang sama teman-temannya jalan. Kalau Transjakarta saya mau gratisan Transjakarta Pak. Bingung tiketnya gimana? Kalau dia tukar sama orang terus kalau dia naik tangga capek. Nah kalau dibawa. Jadi saya mau kasih orang tua tuh gratis naik Transjakarta. Terus sekarang saya pikir-pikir udah tiketnya bisa dimanipulasi dan dia naik tangganya capek. Kalau dibawa lower deck tinggal naik. Siang-siang sepi, nah terus siang-siang orang kantor nih Sudirman Tamrin dia mau ke mall makan, pasti nggak bawa mobil lagi. Dan orang hotel mau ke mall keluar, pasti dia akan naik ini. Jadi taksi-taksi kan mulai atur lagi bagian yang lain gitu Pak. Nah ini kan kita lakukan. Saya yakin turis dalam negeri saja akan lonjak untuk main ke Jakarta kalau ada bus gratis itu. Jadi kita jangan pikirkan biaya busnya keluar. Bagaimana orang belanja itu, perekonomian kita naik lagi. Jadi kalau ke depan makin maju, kita perluas lagi tingkatnya kemana wilayah. Jadi betul-betul harus bersih dan bagus mesti. Ini penting. Image Jakarta berubah. Bayangkan kita udah kayak New York, keluar dari hotel langsung naik bus. Keliling. Kan tadi kan udah diatur Pak Ayek ya sama Bapak yang 2, 3, 4. Jadi saya baca di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 itu bahwa di pelayanan angkutan pariwisata itu hanya mengangkut wisatawan dan rombongan dari tempat wisata ke tempat tertentu gitu. Apa memungkinkan gitu? Mungkin itu yang dengan Saya nggak tahu. Poin intinya gini. Prinsipnya itu selama tidak tarik bayaran, mobil plat merah berhak kemana saja jalan-jalan. Ini mobil
plat merah kok. Saya mau tanya, mobil angkutan pegawai kalian yang plat merah minta izin Menhub nggak? Untuk trayek ke rumah? Nggak ada kan? Saya bebas sih jalan aja. Orang mau naik, saya nggak bisa larang orang naik. Mau gimana mau naik? Aku Jakarta banyak duit, aku sehobi aja keliling-keliling. Saya mau keliling-keliling aja mobil plat merah saya untuk mempermudah. Kalau dia masih ngotot, saya bisa ngarang lagi tuh. Gimana nggak? Layanan bus gratis ke Monas. Boleh dong. Betul lah, kalau dia mau ngotot-ngotot hukum sama saya terus layanan bus gratis ke Monas. Udah. Atau layanan bus gratis ke Blok G, Tanah Abang. Seolah-olah Tanah Abang gitu. Kalau plat merah kan bukan angkutan umum. Bebas. Jadi angkutan umum definisinya aja kan harus ada pungut bayaran. Ya kalau nggak Kalau gratis nggak masalah. Kalau gratis nggak masalah. Terus yang Alfamart ini Pak, dia udah ngirim timeline-nya. Timeline-nya kan masih dibicarakan yang kemarin itu masalah speknya ya. Speknya itu sampai minggu ini kan selesai. Terus dia tadi udah email ininya. Jadi dia merencanakan perhitungan biaya karesori minggu depan. Ya saya udah berarti jangan beli di luar negeri. Saya mau yang ATPM mesin di sini. So dia Mercedes aja kau mau atau Scania. Jadi dia merencanakan penyerahan kita itu Februari minggu depan. Cepet tuh Pak. Siapa Pak? Yuk. Warga Pak. Terima kasih banyak ini Bu. Dan ini Deputi Budpar ini. Kita udah bicara Bu 4 rute bus gratis. Mungkin tadi dari wisata bisa pikirkan lagi. Yang sementara terpikir dari saya itu ya Kota Tua, Pasar Baru, Lapangan Banteng, Istiqlal. Istiqlal mau dibagusin tuh airnya semua. Monas, terus Monas, Blok M, terus dari Bundaran HI, Waduk Melati, Kebun Kacang ke Museum Tekstil. Kalau bisa lewat dari mana pintu belakang terus ke Blok G Tanah Abang. Satu lagi dari Taman Menteng sampai ke ujungnya Kuningan itu 4 rute deh Pak ya. balik lagi lewat Casablanca. Casablanca mungkin pasnya berhentinya di putaran mungkin di apa Ciputra World atau apalah yang betonnya udah mulai tinggi. Nah kalau ini dana tidak ada, kita akan minta dikelola dari Transjakarta. Karena kita akan minta semua anggaran mendahului, pasti deadlock ini Bu. Dengan DPRD pasti deadlock. Gimana nggak deadlock? Tanggal 30 November harus ketok Palu kok, ini udah tanggal 28 kalau APPAC nggak tanda tangan. Jadi udah lupakan. Nah terus tolong kontak, ini Budpar bantu saya kontak Mayora dengan detail ini yang ada, contoh BPKD ya. Kirim surat kepada PT Mayora termasuk draft MOU kita kepada cap orang tua produsen-produsen makanan ini untuk menawarkan ini, termasuk properti yang punya mall-mall itu loh. Grand Indonesia bikinkan surat dari Budpar untuk mau nggak menyumbang bus wisata dengan kompensasi dia bisa iklan luar dalam 2 dimensi. Ya nanti bisa aja kan dari Pacific Press dia mau sumbang, dari grup Pacific Press sudah bilang mau sumbang 10 sebetulnya. Cuma sudah selesai Hino Pak. Mereka mau nyumbang. Udah di Bogor tinggal ambil tuh Pak. Coba uji coba ke Hino langsung pakai Pak, nggak usah uji coba. Hino udah pernah dulu pertama kali Transjakarta itu Hino semua Pak. Iya, Hino sama Mercy Pak. Hino. Iya. Masa bodoh lah. Ini ya, sekarang kalau orang berdebat soal emisi, saya mau tanya sama dia. Satu bus dengan Euro 2 ngangkut 100 orang lebih dibandingkan mobil bensin pertama 50 biji, mana yang lebih polusi? Apa orang kendaraan? Jawab saya dulu. Makanya jangan ribut. Jadi gak usah ribut sama saya. Sekarang udah polusi lebih banyak, ngangkut orang lebih dikit, bikin macet lagi. Saya yakin Pak, dengan kasih lihat TV, lama-lama orang mikir kalau busnya tambah banyak, enak nih Pak ya. Orang pasti boleh lepasin mobil Pak. Begitu lepasin mobil, langsung lenggang.
ke jalur biasa. Jadi teorinya itu lucu. Orang berpikir kalau jalur busway steril pasti tambah macet. Salah. Kalau jalur busway steril sekali dan busnya cukup ya bagus ya, ini pasti enggak. Kenapa? Orang pindah, nggak tahan. Jadi bayangin, itu bisa kalau satu orang bawa satu mobil rata-rata 2 orang saja, ini pindah naik 40.000 Pak ya. Kalau dianggap bolak-balik itu 20.000 orang yang sama gitu Pak. Itu kalau 20.000 kalau dianggap rata-rata 2 orang, rata-rata 2 orang tuh, 2 orang, itu 10.000 mobil hilang loh Pak. Atau motor hilang gitu Pak. Nah, ini udah pengaruh besar. Tapi kalau kita sudah kalau itu satu motor ditahan, terasa itu Pak langsung Pak. Jadi 2 ini mesti ekstrim karena tahun depan kalau dihitung dari kajian itu ini betul-betul ngunci. Yang tambah 1 juta lebih ngunci tahun depan. Jadi nggak ada cara lain selain kita harus lakukan sesuatu yang ekstrim. Jadi bus dikasih gratis, motor nggak boleh. Nanti ingatin semua gedung parkir, Bu ingatin aja bukan wilayah Bu BPKD kali ya. Parkir di gedung parkir di DKI, dia lewatin bus-bus itu maksimal hanya 5.000 untuk motor. Kita bikin seperti itu. Jadi 2.000 sekian, 5.000 mentok mana. Jadi semua gedung-gedung parkir itu nanti juga pasti tercipta parkir-parkir liar kok di belakang kampung-kampung itu. Tinggal nanti besok lihat kalau yang nggak bikin macet nggak usah kita sikat, biarin aja merem-merem dikit. Yang bikin macet kita sikat. Kalau yang nggak bikin macet ada gang-gang rumah-rumah orang yang mau cari duit nih Pak. Ada gang-gang sempit di kampung yang mau cari duit nih. Yang mau parkir motor biarin aja tutup mata. Biarin aja. Dia yang mengganggu jalan baru kita sikat. Karena nggak cukup kan. Nggak usah terlalu idealis lah jadi orang. Yang penting targetnya. Udah banyak parkir-parkir sebenarnya sekarang udah banyak nunggu nih. Dia parkir-parkir itu pakai baik. Kayak di Cawang gitu. Iya pakai baik. Banyak sekali motor di situ. Tanda-tanda kosong, preman udah parkirin itu apa-apa. Nanti saya yakin pasti kalau kita lihat di gratis ya, yang samping Pasifik yang tanda kosong itu, semua kan dari belakang Sabang itu parkir di situ tuh. Itu dia naik bus gratis, naik mau biarin, dia biarin aja. Kita mulai nanti kantor-kantor hari biasa malam kosong, kita sudah buka parkiran Bu, parkiran khusus yang bayarnya hanya 10.000 maksimal. Kecuali malam minggu apa baru beda. Kalau hari biasa sudah maksimal seperti itu. Atau mereka boleh jual karcis langganan. Jadi orang yang pengen naik mobil itu dia akan mulai. Nah sama rute mesti diatur Pak. Jadi kalau ke Jakarta kalau udah cukup Pak ya. Bapak harus tembusnya sampai Pandai Indah Kapuk. Pada Pandai Indah Kapuk sama Puit itu rata-rata ke Sudirman Tamrin ini Pak. Nggak ada Pak. Ada cuma pindah ngeranti Puit kan. Nah saya kalau turun aja saya nggak mau Pak. Kalau Bapak kasih ada bus langsung dari Puit langsung ke masuk koridor 1 di Blok M. Ada yang melalui Bios Pak, jadi dari Puit ke Tanjung Priok melalui. Oh ya Tanjung Priok udah ada ya, sampai Bios ya? Iya. Sampai kota itu ya? Iya Mas. Nah kalau itu yang itu mesti disambung Pak, sambung ke yang sampai ke PIK. Ya saya pikir mungkin untuk awal mungkin pakai medium aja dulu kali Pak. Kenapa? PIK nyambung ke kan kalau Kecil iya jalannya. di luar komplek menjelang apa ini Jembatan ini macet banget Pak. Coba dihitung. Sudah kesana kemarin. Oh nggak bisa ya? Kayaknya Medium mau nggak masuk ke situ? Diciptakan siapa yang mau masuk? ya kan medium yang itu mungkin Yang punya kita ya? iya punya kita Pak. Oh iya iya. Itu datang kapan? Ya kalau jadwalnya Desember ini Pak. Bisa. Mereka udah bilang beli semua Januari bayar denda deh friends. Udah ketemu mereka bayar denda. Makanya gue nggak boleh lagi ikat kalau kayak lagi. Kalau itu saya sampai kayak itu bisa Pak, mall yang paling itu gitu. Ada fresh market lagi. Iya. Ya udah kita kerjain itu. Berarti dia kalau gitu dia jangan dropnya di Pluit. Bisa. Dia langsung sampai Bios. Iya. PIK itu langsung sampai kota Pak. Jadi PIK Muara Karang Pluit itu sampai ke kota. Bisa. Bikinnya seperti itu. Sampai ke kota atau sampai ke Mangga 2 putar balik Pak. Orang tinggal sudah tapi tinggal di Mangga 2 tuh Pak. Langsung suruh itu sampai ke Mangga 2 putar balik.
ya kan? Kalau dia mau ke Sudirman, kalau dia teruskan sampai Mangga 2, bikin lagi trayek. Nah, ini trayek ini kalau Bapak harus hitung nih. Kalau dihitung ulang semua trayek sama di sub, ya hitung ulang. Jadi trayek mobil sedang itu dihitung ulang. Jadi semua orang masuk ke perumahan-perumahan aja. Karena rata-rata orang perumahan ini punya mobil pribadi, Pak. Nah itu yang mau kita. Ya, cukup ini ya, Pak ya. Tuh, Jeffrey, ini udah lengkap nih. Tinggal pikirkan. Yang saya tanya izin, Pak. Kan tidak izin. Pertama kan kalau speknya segala macam dari pariwisata. Oh izin itu enggak, kalau izin itu mereka udah itu kalau izin itu udah bicara plat nomor STNK, uji kir itu udah urusan teknisnya. Maksud saya kan misalnya contohnya gini Pak, ini kan biasanya seperti ini misalnya Pak. Terus ini yang mengeluarkan speknya siapa? Contohnya saya kecil aja di Alfamart kan mau nyiapin cuma 2 tuh Pak, tapi kan belum ke yang lain. Nah maksud saya ini izinnya kemana? Saya kan mereka tanya terus Pak. Saya bilang pertama BPKD. Terus pariwisata untuk speknya, kebanyakan spek hanya untuk model. Di Amerika. Kalau lama-lama, maksud saya kan orang jadi pada malas ngurus izinnya gitu loh BPKD. Enggak, Bu. Mekanismenya Enggak, izin udah gampang. BPKD siapkan bagaimana PKS dengan mereka. Sudah belum? Termasuk yang hibah, termasuk yang minjemin, sewa yang 0 rupiah itu, yang minjemin kan dia mau minjemin doang nih. Dia mau ngurangin pajak pengusutan. Contohnya Alfamart sudah sampai mana? Alfamart hibah. Iya, sudah sampai mana? Ya BPKD ini Bu, itu gampang Bu. Yang penting BPSFR itu mobilnya kita suruh beli yang e-katalog atau ATPM di sini. Langsung nggak usah uji, ini beli mobil bus biasa kayak beli Kijang aja. Diinformasikan ke mereka gitu Pak, supaya mereka cepat bisa beli. Enggak, sekarang kenapa kesulitan Bu? Nah, Karoseri yang buat bus tingkat itu sekarang cuma ada di Trisakti Magelang yang pernah bikin. Dan mereka tanya ke showroom, semua bilang nggak bisa. Hino disuruh buat tingkat nggak mau. Nah, Mercedes cuma jual sasis. Nah itu, ya saya kira itu ya. iya, Pak. Biasa. Iya, Pak. Masuk nggak? Masuk ya? Ya. Satu lagi Pak. Iya, untuk Indonesia lagi. Siap. Enggak, jadi tidak salah. BPKD. Bisa ya, jangan salah. Kemarin waktu itu udah di sore. Jamnya mana tadi gambar? Mas, kita bukan mana gambar? Saya tadi nggak bisa masuk. Demo ini sudah meeting. Makasih Pak. Selamat menonton. Betul? Oh iya, bisa. Lain-lainnya. Lain-lainnya sih udah buat apa sudah. Kapan actionnya dia? Ini dia. Pariwisata mana? Sudah pulang Bu. Dia